Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Bang Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali memberikan review beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Senin ya, tanggal 28 November 2022. Ya, hari ini saya ada beberapa menu saham. Yang pertama BBRI, kemudian ada KRYA, kemudian INDX, ZATA atau ZATA, MEDS, MPPA, dan OMED. Ya, kita langsung aja ya. Yang pertama yaitu BBRI. Ya, BBRI kalau teman-teman yang ngikutin video YouTube saya di tanggal 25 saya sempat merekomendasikan juga BBRI ya. Maaf, tanggal 24 ya. Jadi tanggal 24 saya rekomendasikan BBRI. Dan tanggal 25 kemarin BBRI berhasil breakout ya. Kalau teman-teman lihat di sini ini trendline-nya ya. Nah, ini kalau saya lihat trendline BBRI kondisi uptrend, dan kalau kita lihat memang chartnya cukup bagus ya, dengan polanya bergerak uptrend, higher high, lower high, dan terus membentuk atau menembus resisten baru ya. Dan ini kemarin tanggal 25 berhasil tembus ya. Ini kemarin resistennya saya bilang sekitar 690 dan tembus ke level psikologis 4700 dan closingnya berhasil di 4750. Dan ini seperti kata saya sebelumnya, BBRI berpeluang naik hingga nutup gap di 4850 ya. Di video sebelumnya tanggal 24 kemarin, waktu harga BBRI masih di harga 4600-an, saya bilang bahwasanya ada potensi reverse sekitar 5% ya, ke 4850 dalam waktu dekat. Dan ini sudah dekat teman-teman ya, dekat lagi atau dekat lagi BBRI akan menutup gap di 4850. Dan ingat, ini saham blue chip. Ketika saham blue chip sekelas BBRI dia berhasil nutup gap, dia akan menyentuh all time high, otomatis akan membawa IHSG strong uptrend ya. Jadi menurut saya ini concern buat teman-teman yang mungkin suka saham blue chip atau mungkin mau trading dengan dana gede. Ini peluang sih, peluang yang mungkin jangan sampai kita lewatkan ya, karena di sini memang ada gap yang harus ketutup dan sedikit lagi ketutup. Kalaupun semisal besok Senin BBRI profit taking wajar, menurut saya itu malah justru bagus. Bahkan itu mungkin kesempatan terakhir teman-teman untuk ngambil sebelum dia nutup gap di 4850 ya. Dan kalaupun besok Senin BBRI koreksi wajar, ya teman-teman boleh ambil sekitar 4700 sampai 4710. Nah, itu syukur-syukur kalau dapat harga itu. Kalau nggak dapat ya yang penting merah, ngambil nggak apa-apa sih gitu loh. Jadi ini dikit lagi ketutup ya teman-teman ya. Kita lihat secara MACD dia juga sudah golden cross, terlihat tanda panahnya ini sudah crossing ke atas, menandakan sudah menunjukkan fase akumulasi atau bullish di BBRI. Ya. Ini kalau saya lihat all time high-nya di 4980. Nah, ini kalau 4850 udah ketutup gapnya, biasanya profit taking wajar, ambil nafas dulu terus naik dan ngetes all time high-nya di 4980. Menurut saya momentum sih, kesempatan kita ya untuk ngambil BRI. Ini kalau teman-teman lihat chartnya, trendline-nya bagus sekali sih. Oke, kita lihat secara bandarmologi untuk BBRI ya. BBRI kemarin BK atau asing ngambil ya, net buy-nya 188.000 lot, average-nya 4.719 ya. Dan yang jualan ada aset atau sukor sekuritas ya, dengan totalnya 122.000 lot. Namun kalau kita lihat sekilas dari total akumulasinya memang top buy-nya lebih dominan untuk BBRI. Jadi potensi Senin untuk naik masih ada.
Oke, jangan sampai lewatkan ya teman-teman ya BBRI. Jadi BBRI bisa teman-teman pakai alternatif untuk scalping maupun bisa dipakai untuk swing. Oke, kita langsung aja ke tahap berikutnya. Saham berikutnya yang nomor 2 ada KRYA. KRYA ini saya rekomendasikan tanggal 25 November kemarin ya. Saya bilang ada potensi untuk ngetes di 496 dan memang nggak sampai 496 tapi lumayan kenaikannya 7% ya. Kenaikannya 7% dan prediksi saya memang tepat. Kemarin masih melanjutkan naik dan tanggal 25 kemarin dia berhasil golden cross, MACD-nya menunjukkan fase akumulasi, menunjukkan trennya lagi berjalan akumulasi kembali dan ini strong uptrend kalau saya lihat dalam chartnya ini masih on track ya. Nah ini strong uptrend masih on track. Nah ini kurang dikit lagi nih ya. Ini kalau 495 besok berhasil di break, otomatis akan bergerak di range 500. Ingat 505 5010 itu satu ticknya atau per 5 poinnya itu 1% teman-teman. Jadi kalau teman-teman trading di KRYA itu satu tick aja sudah bisa buang kalau main di angka 500 gitu loh ya. Oke, jadi ini momentum juga cukup bagus ya, dan ini sudah saya spill dari tanggal 25 November kemarin ya. Sangat disayangkan mungkin kalau teman-teman nggak mengamati saham ini dari tanggal 25 kemarin. Oke ya, berikutnya kita langsung masuk ke EZ Broker KRYA. Di sini ada AO ya, broker lokal. Average buy-nya di 455, total belinya di 104.000 lot. Dan ini masih menunjukkan fase akumulasi. Sell-nya ZP, YP, IF, dan kalau kita lihat memang kelihatan lebih dominan dari top buyer-nya ya. Jadi masih ada potensi untuk KRYA, dan kalaupun profit taking wajar besok, kalaupun dia turun potensinya ke sekitar 460 ya. Dan kalaupun turun menurut saya juga nggak masalah sih, karena memang chartnya lagi uptrend. Justru kalau kondisi sahamnya lagi turun, kondisi chart uptrend, kita buy on weakness oke gitu loh, daripada kita kejar atas terus gitu loh. Tapi saham yang uptrend, walaupun kita kejar atas pakai money management juga nggak masalah sih. Kadang yang teman-teman aneh tuh ketika saham turun kadang malah takut untuk beli, ketika saham naik malah dikejar atas gitu. Itu sih. Jadi ini buat pertimbangan teman-teman aja ya untuk KRYA. Oke, kita next langsung ke INDX ya. INDX ini 2 hari terakhir kemarin memang gerakannya agak volatil ya. Jadi agak roller coaster. Memang kemarin di hari pertama dia sempat arah 24%. Kemudian di hari kedua sempat profit taking wajar, low terendah di 300. Kemudian berhasil naik tertinggi hingga 364, naik 20%. Kemudian closing ditutup 356, naik 17%. Secara teknikal kenaikannya memang sudah tinggi, tapi ada rekor tersendiri bahwasanya di sini dia ngetes resist tertinggi dia ya. Nah, ini resist setlistnya di 356 dan kemarin pas ditutup di resist 356. Artinya kalau semisal kalau saya bilang sih dibilang signalnya sih 50-50 ya, 50-50. Karena kalau semisal dia beneran breakout, harusnya dia closing di 358. Nah, ini badannya nih kalau saya lihat pinter ditutup di 356, jadi pas di resist. Jadi kalau kita sebagai retail mau ngambil posisi juga kadang ragu-ragu. Nah, namun di lain sisi kalau teman-teman lihat dari sisi volume, dia kemarin naiknya 200%, masih tinggi ya. Artinya kalau semisal besok pun dia profit taking wajar, ada potensi ARB ya. Jadi kalau besok profit taking wajar, ada potensi ARB. Support berikutnya di 330. Tapi kalau ternyata besok opening dia langsung lompat, ada potensi dia ke next resist di sekitar
396, bahkan ke level psikologis 400 ya. Nah ini 400 tebus, dia akan ngetes ke 426. Nah, dan ini 356 ini adalah resist sideways yang sangat panjang menurut saya. Jadi kalau dia bisa breakout akan sangat bagus sih untuk IND ke depannya. Namun sekali lagi saham ini saham yang kalau saya lihat banyak jebakan bid over ya. Banyak jebakan bid over di sini. Nah, jadi kadang di sini banyak fake bidnya juga, di sini juga. Nah, teman-teman mungkin harus berhati-hati juga ya dengan IND. Oke, kita lihat dari sisi Broksumnya. Nah, di sini ada YPHCCC yang jualan BHI. Ini lumayan gede nih yang patut diwaspadai. Ya. Oke, saya rasa IND cukup, kita langsung aja ke Zata. Zata ini saham IPO ya. Saham IPO kemarin memang sempat viral. Jadi salah satu saham IPO dibanding beberapa saham IPO yang lain yang kenaikannya fantastis, bisa arah berjilid-jilid sampai 4 hari berturut-turut ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ini kemarin sempat arah, hampir arah tapi nggak sampai, terus akhirnya ARB, dan dia ARB berjilid-jilid ya, baru kemarin rebound tanggal 29. Dan kalau saya lihat volumenya lumayan ada, tapi memang nggak signifikan, masih di bawah MA5 tapi pas ya. Kalau besok bisa di atas MA5, kemungkinan dia akan bergerak ke arah sini ya, 255 ya. Jadi ada potensi kenaikan lagi sekitar 5-10% mungkin ya. Ini menarik untuk kita cermati Zata. Nah, ini juga sama, banyak jebakan fake bid ya di sini, fake bid, dan overnya sebetulnya overall bagus sih, karena banyak yang pegang barang nih, banyak yang punya barang di Zata ya, jadi overnya dipenuhin semua. Terus kalau kita lihat secara Broksum, ada AG yang akumulasi cukup besar 179.000 lot, dan yang jualan CCHYJ rata-rata retail sih. Oke, ini sangat mencolok sekali ya. AG ini akumulasi lumayan gede. Nah, ini patut dipertimbangkan juga. Oke, jadi ada potensi reward 5-10%, resikonya ARB ya, 6% ya resikonya. Oke. Zata sudah, kita langsung aja ke MEDS. MEDS ini volumenya kemarin naik 578%. Dan ini juga saham IPO juga, bulan Agustus lalu juga sempat viral karena ARB berjilid-jilid. Terus dari Agustus sampai November dia downtrend parah, dan baru belakangan ini 1 minggu terakhir dia sudah menunjukkan sideways dan mau uptrend ya. Nah, ini mau jebol. Ini sudah jebol sih sebetulnya. Nah, ini udah jebol tipis ya, jadi resistnya sekitar 196 ya, udah kejebol ke 200 ya. Walaupun kemarin ada shadownya, candlesticknya sebetulnya itu kurang menguntungkan kalau saya lihat, cuman dari sisi pola chartnya bagus ya. Nah, ini ada potensi dia naik ngetes resisten sampai panjang nih, 232 sampai 246 ya. Potensinya dia turun dekat MA5 190. Jadi ada potensi penurunan sekitar 3-4%, dan potensi reward sekitar 20% ya. Ini kalau bisa bergerak masih positif untuk beberapa hari ke depan masih bagus. Ada potensi ke sana. Oke, kita lihat secara bandarmologi. Nah, ini ada YP, BHI ya yang akumulasi. Ya, ini transaksinya sangat kecil ya kalau saya lihat.
Nah ini bid overnya juga kecil, ini sama ya. MEDS ini sama kayak Zata, sama kayak INDX juga. Teman-teman kalau main jangan langsung gede sekali tembak 1000 lot, 2000 lot, ataupun mungkin 5000 lot, biasanya nanti langsung kelihatan sama bandarnya gitu. Karena ini sahamnya bid overnya tipis. Itu ya. Oke, kita langsung aja ke MPPA. MPPA ini salah satu jackpot saya ya kemarin di tanggal 25 itu, saya rekomendasikan di YouTube dengan targetnya 200 dan kemarin ketembus 210 MPPA sebelum akhirnya closingnya turun di bawah 200. Secara short term chartnya uptrend ya, uptrend cukup bagus ya. Ngasih uptrend di sini. Terus kalau kita lihat kemarin gagal menembus 200. Nah, ya, gagal breakout. Harusnya sih besok profit taking wajar ya kalau dilihat dari pola candlesticknya. Profit taking wajar, setidaknya dia turun mungkin ke 190 ya terdekat ya. Jadi bisa ke 190 terdekat, atau mungkin bisa ke 194 atau 195 di sini ya, 194. Nah ini teman-teman kalaupun turun bisa dimanfaatin untuk buy on weakness, karena saham ini enak, 2 tick bisa langsung jual. Terus kemudian kalau udah lewat 200 itu 202 itu udah kena 1% sekali naik gitu loh ya. Jadi buat scalping oke sih, tapi saham ini roller coaster ya, jadi naik turunnya itu cepat. Bahkan sebetulnya saham tipe karakter seperti ini yang disukai scalper karena kita bisa jual beli bolak-balik gitu. Jadi ya kalau udah cuan 2% 3% buang, ambil lagi, kalau turun koreksi ayunan bawah gitu. Tinggal kita baca bid overnya gitu loh. Nanti ada satu video berikutnya yang saya akan bahas mengenai bid over MPPA pada tanggal 25 November kemarin ya. Oke, targetnya kemana mas MPPA? Jadi kalau 200 berhasil ketembus, kemungkinan dia akan bergerak ke sekitar 226 ini, resistnya 226 sampai 248 ya. Nah ini kalau 248 sih mungkin swing ya, swingnya ke 248. Secara jangka pendek kalau 200 jebol 210 kemungkinan ke 226 ya. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 10 sampai 15%, potensi resiko sekitar 3 sampai 4%. Oke ya. Terus kita lihat secara Broksum MPPA MG akumulasi ya. Nah, cuman MG hati-hati nih, biasanya kalau MG masuk dia tiktokan aja, besok buang, biasanya gitu. Nah, yang jualan ZP, YP. Oke ya, MPPA sudah. Kita yang langsung aja yang terakhir ya, saham yang terakhir ada Omet. Sama juga, Omet adalah saham yang baru IPO juga ini ya. Tapi walaupun dia baru IPO, dia masih menjaga konsistensinya di atas MA5 dan kemarin membentuk doji ya. Doji ini menggambarkan buyer dan seller sama-sama kuat dan kita butuh konfirmasi candle berikutnya untuk buy ya. Tapi kenapa Mas Anton rekomendasikan? Karena memang saya lihat di sini masih berada di atas MA5 dan ada perlawanan kemarin ya. Sepertinya akan mau mencoba ngebreak ke 280 ya. Nah ini kemungkinan besok akan ngetes ke 280 dan ini ada potensi kenaikan sekitar 5 sampai 7% dengan potensi resiko di dekat MA5. Kalaupun turun dia paling enggak ke 266 ya sampai 268. Jadi potensi turunnya 2 sampai 3%. Saham ini cukup dijaga ya sama bandarnya Omet ini. Kenapa Mas Anton bilang gitu? Ya memang di sini kalau kita lihat banyak fake bidnya. Di bid ini rapi ya, rapi sekali. Nah ini fake bid semua. Yang over ini ada yang pasang tebel, tapi lainnya kosong. Nah ini masih mending sih dibanding kalau overnya kosong semua. Nah
ini kalau kita lihat secara block zoom, nah ini ada IF yang akumulasi cukup besar 655.000 lot. Ini yang bikin saya pertimbangin juga, saya tulis saham ini juga. Jadi sebetulnya kalau dari sisi bid over, saya ngelihat closingnya kayak ditahan banget gitu loh. Nah tapi bidnya terlalu rapi ya. Tapi itu kan hari kemarin ya, tanggal 25. Kita nggak tahu nanti hari Senin seperti apa gitu loh. Tapi karena akumulasinya besar, saya pertimbangin untuk kita cermati. Nah ini yang jualan ada CPNI AT ya. Tapi masih kalah dibanding akumulasinya yang cukup masif di sini ya. Oke. Saya rasa sudah semua ya rekomendasi kita malam hari ini. Ada BBRI, ada KRIA, ada INDX, ada Zata, ada MEDS, MPPA, dan OMED. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semua hanya semata-mata sebagai bahan edukasi, analisis teknikal, dan bandarmologi buat teman-teman semuanya. Keputusan investasi berada di tangan Anda. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon like, komen, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset Sekuritas, silakan japri di WA saya. Saya pasti akan bantu di 085735144144. Saya taruh di link deskripsi ya, link registrasi online dan benefit-benefitnya. Ada banyak benefit seperti grup rekomendasi, private, WA, kemudian mentoring, kemudian pelatihan, webinar, dan lain sebagainya. Dan tentunya sangat bermanfaat buat teman-teman yang join di Miraset lewat saya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.